insya Allah akan melanjutkan dari series kajian-kajian yang sudah dilakukan sebelumnya. Gitu. Sebentar. Insya Allah untuk kajian pada siang hari ini, kita akan membahas suatu tema, yaitu satu kebaikan satu hari, yang insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Yasir Arafat Lipoto yang sudah ada hadir di depan kita. Dan ada beberapa informasi yang mungkin perlu saya sampaikan setelah ini, yaitu untuk Ustadz sendiri berdomisili di Bogor dan dengan CV sebagai berikut. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu semua untuk jangan lupa untuk menyalurkan ZIS, zakat infak dan sedekah bersama dengan Lintas Arta, dan Bapak Ibu bisa meng-scan QR code sebagai berikut yang ada di depan. Dan untuk selanjutnya, Masjid Baitul Hayan sedang mengadakan beberapa kegiatan untuk 2 hari ke depan, yaitu buka puasa bersama, tausiah, tarawih, ada qiyamul lail dan juga sahur bersama. Bagi Bapak Ibu yang sekiranya berada di area Jabodetabek dapat meluangkan waktunya untuk bisa hadir di kegiatan Yakmuru Masjid Baitul Hayan pada tanggal 21 sampai 22 Maret 2025 dengan tema Mari meraih keberkahan Ramadan bersama. Dan selain itu, Masjid MBH juga mengadakan program Jumat Berkah yang dilakukan secara rutin bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung program dan juga kegiatan untuk Masjid MBH dapat menyalurkan sedikit rezekinya di QR code sebagai berikut. Jadi Bapak Ibu tinggal menggunakan HP-nya dan dapat langsung men-scan QR code berikut. Dan di sini kami juga ingin mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum sempat untuk join grup keluarga Muslim Lintas Arta, Bapak Ibu dapat join melalui grup WA sebagai berikut. Jadi Bapak Ibu tinggal buka dan scan kode sebagai berikut. Insya Allah di grup tersebut akan ada informasi-informasi kajian yang akan disampaikan oleh Rohis Lintas Arta. Tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung masuk ke kajiannya. Insya Allah akan dipandu Ustadz Yasir. Tafadhol Ustadz, dipersilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang Tamrin, daun salam obat mujarab. Dituang di siang hari. Kalau salam belum semangat, kudu diulang sekali lagi. Masya Allah. Yang puasa itu puasa hati. Kalau jawab salam harus. Ya gitu Masya Allah. Semoga yang semangat salamnya membawa haji sekeluarga ke tanah suci. Yang semangat salamnya, insya Allah karirnya makin membaik. Yang semangat salamnya, pasangannya setia sampai akhir hayat. Baru mereka bilang amin. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Ikhwan, akhwat, a'azzakumullah, teman-teman sekalian, tanpa kita sadari kita sudah berada pada 10 hari terakhir menuju Idul Fitri. 20 hari kita sudah menjalani ibadah puasa. Nanti malam kita masuk malam ke-21. Rasa-rasanya kalau sekedar tema ini, satu hari satu kebajikan, keluarga besar Muslim Lintas Arta 1001 kebaikan setiap hari. Ya, jadi temanya tema basi sebenarnya. Ya, tema basi karena antum sudah berbuat kebaikan yang luar biasa. Saya percaya antum orang baik. Karena kata Nabi bersabda, "Man dakhala masjidan fahuwa bittaqwa." Siapa masuk ke tempat yang tempat sholat, musola, masjid, langgar,
Maka kata Nabi, fahuwa bittaqwa. Maka dia orang bertakwa. Apalagi Ramadan. 20 hari ini nggak mungkin antum cuma 20 kebaikan. Kalau pakai tema ini, Masya Allah. Ya, seperti itu. Saya sengaja nggak mau robah tema ini biar saya hajar dulu temanya. Ya, Masya Allah. Masa orang baik-baikin disebut satu hari kebaikan, tapi pada siang hari ini, Ustadz ingin menyentuh yang paling dalam. Adakah kebaikan yang paling tinggi pada level kita masing-masing? Karena setiap kebaikan dalam agama ini, dia punya level dan punya tempat yang masing-masing. Contoh, ya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita berbagi walaupun hanya sebiji, sebutir kurma, seteguk air. Mungkin bagi orang seteguk air itu buat apa Ustaz? Saya juga bisa beli sedus, aqua atau air mineral yang lain. Tapi ketika kita berada di padang pasir, seteguk air itu Masya Allah luar biasa nilai kebaikannya. Kenapa? Karena pernah kejadian ketika berbuka, itu sahabat hanya boleh minum seteguk. Kenapa? Karena air memang tersedia cuma sedikit. Maka kemudian mereka hanya berbuka dengan seteguk. Masya Allah. Dan memang kurma dan air itu lambang kesederhanaan. Kurma dan air itu lambang kesederhanaan. Kalau kurma dan air dicampur, di Indonesia berubah menjadi kolak. Masya Allah. Iya kan? Ada air dan ada manis. Cuma di kita ada kolang kaling, ada apa lagi? Masya Allah, ada apa lagi? Memang kalau nama-nama makanan, cepat antum hafal ya, Masya Allah. Berarti antum banyak kebaikan. Nah, nih fokus sekarang. Kalau ada orang tanya Ustadz, apa sumber utama kebaikan itu? Sumber utama kebaikan itu ya ada pada 3 hal. 1, hati yang bersih. 2, ucapan yang santun atau ucapan yang benar. Dan 3, harta yang berkah. Masya Allah. Apakah antum ada pada posisi ini? Hati yang bersih. Kalau nggak bersih antum nggak datang sholat. Karena orang bisa sholat itu kalau hatinya bersih. Kenapa? Untuk ruku sujud mengakui Allah sebagai yang besar, butuh hati yang bersih. Maka antum, apa perasaan antum saat ini? Ada nggak rasa yang antum merasakan saat ini? Nah, tenang. Apalagi? Rasa itu 4 ya. Kata Imam Ibn Qayyim, rasa itu 4. 1, tenang. 2, lapang. 3, senang. 4, tegang. Tenang ketika antum begitu dekat dengan Allah, maka semua menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Kalau Allah yang kita ingat, maka kita tenang. Tapi kalau hutang yang kita ingat, hati kita menjadi tegang. Masya Allah. Kalau kita pulang ke rumah, ketemu istri, tenang apa tegang? Halo? Tenang apa tegang? Eh? Tergantung tanggal. Ya, Masya Allah. Ya. Kalau tanggal-tanggal begini, THR sudah cair. Nah, kalau THR cair itu bukan tenang, tetapi senang. Karena senang itu apa yang kita inginkan tercapai. Kalau tegang, apa yang kita inginkan belum tercapai. Kalau lapang, apa itu lapang? Kita tidak lagi bersandar kepada makhluk. Jadi kalau antum bagi rasa, rasa itu 4. Mudah diingat, tenang, lapang, senang, tegang. Kalau orang berbuat dosa, pasti tegang. Karena kalau orang beriman, berbuat dosa, berbuat salah, sesuatu yang tidak sesuai bawaan hatinya, dia akan tegang. Apa yang membuatmu tidak tenang, apa yang membuatmu tidak lapang, apa yang membuatmu tidak senang, itu pasti dosa. Makanya dosa itu berawal dari bohong. Kalau kita bohong ke istri, itu ngejawabnya aja ada kacau. Biasanya suami yang tidak mau menjawab melihat wajah istri, itu pasti bohong. Ayah dari mana? Nah, udah ketahuan tuh. Ya, paling gampang anu jawab dari tadi. Itu paling gampang ya, Masya Allah. Tidak bohong dan selesai masalahnya. Ya, baik. Sekarang mari kita ambil
Jadi sumber kebaikan terbaik itu adalah hati yang bersih. Lihat, tenang tempatnya di mana? Di hati. Tenang tempatnya di mana? Di hati. Tanpa hati yang dekat dengan Allah, kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Makanya kan berapa banyak orang yang mencari kesenangan, tapi dia tidak pernah mendapatkan ketenangan. Ya, antum diajak pergi ke Uzbekistan, ya, saya pernah diajak ke Uzbek, masya Allah, cuma ada dua, cantik dan cantik banget, masya Allah. Tapi ternyata pulang dari Uzbek tidak tenang. Kenapa? Gimana kalau istri tanya? Ah, masya Allah. Coba bisa bayangkan itu, ya. Padahal saya membawa guru-guru besar, ya, profesor doktor keliling Uzbek karena kita keliling wisata studi tentang uh, Imam Al-Bukhari. Ada kita ke kota Samarkand, kota terindah di dunia itu Samarkand. Ya, karena malam hari itu semua bule hanya menyaksikan masjid-masjid yang indah sekali. Masya Allah. Dan di sana ada tempat di mana orang yang paling kuat hafalannya, yaitu Imam Al-Bukhari, itu dimakamkan di kota Samarkand. Walaupun dia yang dilahirkan di kota Bukhara. Begitu. Jadi banyak orang mencari kesenangan, tapi dia tidak mendapatkan ketenangan. Begitu. Jadi karena ketenangan itu tempatnya di hati. Ya, saya juga kalau ditransfer uang tiba-tiba 1 miliar, ya tegang. Ini bagaimana caranya? Ini uang siapa ini? Bisa dipanggil, bisa apa seperti itu. Jadi seperti itu karena tenang itu tempatnya di hati. Ya, kalau lapang tempatnya di dada. Maka Nabi Musa ketika disuruh menghadapi Firaun, tahu Firaun? Penguasa tiran, penguasa tiran. Ya, doa utama Nabi Musa adalah Rabbis rohli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata kuncinya lapang. Lapangkan untukku dadaku. Antum dipanggil pimpinan, antum dikirim kemana, antum disuruh menghadapi klien siapapun. Yang paling utama minta kepada Allah lapang. Apa yang lapang? Dada antum. Karena semua masalah kalau sesak dada antum, problem kita. Jadi yang paling penting lapangkan dada. Ketika lapang dada kita, maka 3 hal ngikut. Apa itu? Urusan jadi mudah. Urusan jadi mudah. Hilang kekakuan pada lisan kita. Kita ngobrol enak. Ya, kayak kita mau ceramah begini, kenapa banyak ustadz tuh Robbis rohli, saderi. Kenapa? Karena kalau bicara, kemudian dia mulai dadanya sempit, itu semua ilmunya sulit keluar. Tapi kalau dia lapang, enak ngomongnya itu. Ya, makanya kata orang Melayu, kalau tak ada secawan tinta, takkan digubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan berkumpul kita di sini. Cakepnya mana? Cakep, masya Allah. Ini kalau kuliah juhur di ruang AC nyandar ya, masya Allah ya, masya Allah. Hati-hati ya. Jadi kalau lapang itu tempatnya ada di dada. Apapun kebaikan, kalau antum nggak lapang, itu antum sewot. Melihat orang berprestasi, paling juga didukung sama atasan. Begitu. Ya, kalau orang nggak lapang. Tapi kalau orang lapang, lihat kebaikan, alhamdulillah hari ini dia, besok saya. Begitu. Makanya kenapa satu keburukan yang paling kunci nenek moyangnya keburukan? Dengki. Kalau sudah ada dengki, nggak ada kebaikan pada orang yang dengki. Kenapa? Wa iyyaka wal hasada. Jauhi kedengkian. Innal hasada. Karena kedengkian itu yakulul hasanat. Dia memakan habis semua kebaikan. Ramadan antum hilang kalau antum dengki. Kama ta'kulu nara al-hataba. Sebagaimana api memakan habis kayu bakar. Ya, kenapa? Karena kalau orang dengki itu nggak bisa lihat orang bahagia. Senang lihat orang susah, tapi susah lihat orang senang. Antum datang pakai mobil, ya, masya Allah. Kalau orang yang hatinya lapang, masya Allah, mobilnya baru. Hari ini dia, berarti besok saya. Tapi kalau orang dengki, paling juga mobil mertua. Begitu, masya Allah. Pokoknya nggak ada kebaikan yang ada pada orang dengki itu. Nggak ada seperti itu. Tetangga ngecat pagar, dia demam. Masya Allah. Tahu-tahu RT ngadarin surat undangan. Kenapa? Tetangga mau pergi haji. Langsung bawa ke UGD. Masya Allah.
Lagi di UGD, datang tetangga mengunjungi. Itu yang mau pergi haji, Masya Allah. Dia nyumbang ambulans di masjid, langsung meninggal. Ya, makanya kalau kita mengunjungi orang sakit, jangan banyak cerita. Apalagi cerita tetangganya, Masya Allah. Cepat mati biasanya itu. Jadi ingat, tenang, lapang. Lapang di dada. Kalau senang, relatif. Ya, antum buka puasa pakai gorengan, senang banget. Tapi bagi orang tertentu, orang Turki, kita makan gorengan itu, Masya Allah. Apalagi orang Saudi, nggak sunnah katanya. Kurma itu sunnah. Gorengan itu dia, Masya Allah, takbir. Masya Allah, Indonesia banget ya. Antum mau paksa. Kurma itu sunnah. Jelas kami ngaku, kami nggak bantah. Tapi kalau gorengan, Masya Allah. Beda, akhi. Yang namanya bala-bala itu, ya Allah. Insya Allah, ya Allah. Ya. Apalagi kami di Bogor, ada namanya mie glosor. Tahu mie glosor tuh? Itu cara yang terbaik, Bu. Karena dia cukup antum mengangkat mie, masukkan ke mulut, dia yang bekerja sendiri. Karena glosor. Masya Allah. Dan paling aman, karena dia dari sagu. Ya kata dokter, itu lebih sehat Ustaz. Sambalnya sambal kacang. Masya Allah. Ya Allah, ini jam berapa ya? Masya Allah, masih lama. Jadi senang itu relatif. Tetapi senang akan menjadi kebaikan kalau antum menyenangkan orang lain. Bahagia itu bukan karena antum senang. Tapi bahagia itu di saat antum bisa menyenangkan orang lain. Gak ada bahagia di saat orang lain menderita. Tidak ada kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Apalagi pakai istilah orang Jakarta. Masalah buat lo. Itu Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Ya. Level kita senang dan orang lain senang. Maka syair yang paling banyak kita pakai di Indonesia. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Seperti itu. Nah, kalau tegang, Masya Allah. Tegang itu kuncinya cuma satu. Mohon maaf. Tegang itu kuncinya cuma satu. Apa itu? Karena dia tidak mau berterus terang. Orang yang hidup dengan, apa istilahnya itu? Lip service, gimmick, itu tegang terus hidupnya. Karena kalau ketahuan, selesai. Hidup paling nyaman berterus terang. Karena orang yang berterus terang, hidupnya terang terus. Lintas harta. Masya Allah. Gitu ya, Masya Allah. Jadi gitu. Berterus teranglah. Kenapa? Kata Nabi, ya, alaikum bisidki fa inna sidqah yahdi ilal bir. Wajib atas kamu berlaku sidik. Sidik itu lurus, garis lurus. Saya lebih menerjemahkan berterus terang. Ya, kalau jujur itu langitan. Berapa tahun menikah? 29 tahun. Ini pria sejati, hafal pernikahannya. Karena biasanya pria itu yang dia hafal kapan menikah lagi. Ya, ini pria sejati. 29 tahun menikah. Jawabnya aja. Boleh jawab, boleh nganggu kepala. Pernah enggak? Pernah enggak? 3 kali saja ngebohongin istri. Masya Allah. Sejati. Laki. Yang lain bilang, gue juga sama. Ustaz. Tetapi jika ada pria ngebohongin istri, satu jawabannya. Itu karena keterpaksaan. Betul? Karena kalau kita jujur, ribut. Iya. Karena wanita itu sulit kita mengerti. Ya, wanita itu kan cuma 3. Uang dikit, ngemil. Karena uangnya dikit. Kalau perlu uang banyak, ngemol. Karena uang banyak. Tapi kalau nggak punya duit, ngo. Masya Allah. Antum ingat-ingat tak itu ya? Ngemil, ngemol, ngomel. Masya Allah. Hati-hati itu. Maka pastikan ya. THR itu cair ya. Masya Allah. Jadi kenapa para suami akhirnya berbohong? Itu yang membuat hidupnya tegang. Ya. Dan memang kadang-kadang kita terpaksa harus membohongi dia. Kata Imam An-Nawawi, 3 bohong yang dibolehkan. Salah satunya bohong suami istri menjaga kelangsungan rumah tangga. Boleh. Karena kalau kita jujur, bahkan ancaman kehidupan ada.
Contoh nih, contoh. Mohon maaf nih. Ibu tolong sadar ya. Masya Allah. Dia ingin membuktikan bahwa dia tidak sekedar seorang istri. Tapi dia juga bisa memasak yang bisa diandalkan. Jabodetabek kan standar masak itu minimal sayur asem lah. Dia udah coba. 7 resep dia cari. Pas kita pulang, ayah, maghrib jangan makan di masjid. Mama bikin sayur asam. Oke. Pas kita cicip, Masya Allah. Ini Samudra Pasifik apa Atlantik. Ternyata 7 resep itu semua dia pakai garam. Yang jadi masalah istri itu nanya gini, enak nggak? Itu enaknya itu nggak masalah, tapi centong yang dia tahan itu enak nggak? Masya Allah. Kalau kita bilang asin, centong melayang. Lumayan aluminium. Terpaksa kita jawab enak kok. Huruf qaf dibaca wakaf qalqala kubro. Bohong gak suami? Bohong. Tapi bohong kata Imam Nawawi tidak berdosa. Kenapa? Menyelamatkan nyawanya. Masya Allah. Jadi bu ingat baik-baik kalau suami pakai kalau kubro itu berarti nggak jelas itu. Makanya saya menganjurkan jadilah istri, jangan jadi security. Beda diksi antara istri dan security. Antum meeting kadang berulang-ulang malam-malam. Ketika antum pulang, coba antum lihat. Di komplek antum, itu security, diksinya beda dengan istri kita. Kadang ketukar. Iya, di security itu kadang masih lembut. Mas, malam banget sih pulangnya mas. Iya pak, bos tahan terus nih meeting. Silakan, enak. Padahal dia seragam, pentungan. Masya Allah. Ya gitu. Biarin mereka sadar nggak gitu ya. Gitu. Sampai di rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya Allah, mah jangan gitu. Jam berapa? Masya Allah. Yang paling diksi digunakan itu adalah diksi ini. Nggak boleh dipakai istri. Karena diksi ini SOP-nya di security. Dari mana? Kan SOP security tidak boleh buka portal sebelum mengetahui siapa tamu itu. Dan di antara pertanyaan yang wajib, maaf Pak, Bapak dari mana? Itu security, bukan istri. Tapi orang rumah menggunakan diksi itu. Jam berapa? Jam berapa? Dari mana? Masya Allah. Makanya kadang-kadang kita harus punya, kalau kita sudah pulang malam, ya kita siapkan sesuatu. Apalagi Ramadan. Apa itu? Yang sangat berharga untuknya. Apa itu? Wanita identik dengan emas. Emas itu luar biasa. 29 tahun menikah. Kapan terakhir ngajak istri ke toko emas? Masya Allah. Aplaus, ada 3 bulan yang lalu. Kita nggak usah nanya. Itu jual apa beli? Nggak usah nanya. Bro, kalau ada rizki, ada uang, beli emas itu di Ramadan. Jangan bukan Ramadan. Rugi. Karena 1 gram kebaikan kita, Allah kali lipat 700 kali lipat. 10 gram antam sekarang 16 juta. Tapi nilai yang antum dapatkan di mata Allah 7 kilo. Masya Allah. Pernah beli emas 7 kilo? Bangkrut antum. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita pulang malam, istri sebegitu, ya panggil dia, mas sebentar. Biarkan dia cium tangan kita tarik dia. Ya, kita keluarkan dari saku. Pasangkan ke jemarinya. Ustaz, kenapa bukan kalung? Maaf. Gelang apalagi. Cincin. Cincin itu terjangkau. Yang kedua, cincin itu utuh melingkar di jemarinya. Seperti utuhnya cintamu pada dia. Itu pasti dia langsung cium tangan dan peluk. Apa kata dia? Mas, besok pulang malam lagi. Jadi teman-teman sekalian, kenapa orang tegang? Sumbernya bohong. Cuma bohong itu ekstrim. Kalau saya menyebut, kenapa orang tegang? Tidak mau berterus terang. Kita ada meeting, ada problem di lintas arta. Gak usah jaga image. Pak, saya harus ngomong apa adanya.
ngomong apa adanya tuh enak. Gitu ya. Kemarin saya diundang tuh di teman-teman kita Excel yang mau digabung dengan Fred. Gitu kan. Saya bilang kalian kalian lebih hebat dari mereka. Kalian lebih besar dari mereka. Tapi ingat, mereka lebih kaya dari kalian. Harus tahu diri. Gaya orang kaya itu nyuruh. Gitu kan. Jadi Ustadz, jalin hubungan yang baik saya bilang. Dan cara menjalin hubungan yang baik itu dengan menjaga prinsip berterus terang. Orang yang suka jaga image itu rapuh. Rapuh, nggak kuat. Jadi kalau pingin tenang, itu kuncinya di hati. Makanya kenapa ada 10 hari terakhir itikaf itu ada zikir. Itu ibadah nggak boleh diganti itu. Zikir, ya, baca Quran. Baca Quran itu Imam Syafi'i nggak lihat terjemahan, hanya baca sampai khatam. Karena itu dialog dia dengan Tuhan untuk kebutuhan jiwa. Kalau pakai penjelasan itu namanya tilawah, itu kebutuhan akal. Tapi kalau jiwa baca Quran, coba antum duduk baca Quran maksa di atas 30 menit, langsung Allah turunkan sakinah fi qulubihim. Langsung turun ketenangan dalam jiwa mereka. Gitu. Kalau lapang, ya itu ada pada dada. Maka kalau sekarang ini di ujung Ramadan ada dua amal kalau antum lakukan kebaikannya mengalahkan kebaikan semua. Satu, ya buatlah ayah dan bundamu tersenyum. Yang masih punya ayah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Yang masih punya ibu lebih banyak. Saya mau beritahu, kenapa ayah lebih banyak dipanggil Allah lebih dulu? Karena ketika kita masuk rumah tidak lagi memanggil nama dia, maka Allah menyuruh malaikat maut panggil ayah. Ketika dia hidup, kita jarang melihat dia. Tapi ketika dia sudah meninggal, baru kita ingin cari dia. Itu. Saya kalau pulang ke kampung, saya akan masuk ke kamar ayah dan buka lemari dia. Saya bisa hitung berapa gantungan baju yang ada di lemari ayah. Ayah, baju yang saya kirim mana? Dipakai abangmu. Ayah, yang koko bagus itu dikasih ke imam masjid. Dia nggak butuh. Tapi jangan buka lemari ibu. Masya Allah. Gantungan baju banyak. Lemari ibu baju ibu, lemari ayah baju ibu. Masya Allah. Gitu. Mohon maaf Bu ya, gitu. Karena baju wanita itu kehormatan bagi pria. Gitu. Nah, kalau antum pingin buat dia tersenyum, mohon maaf. Kalau yang masih hidup, sering-sering telepon sejalan buka puasa. Kalau habis sahur, dia istirahat. Jalan buka telepon. Waktu terbaik menelepon ayah itu menjelang buka. Waalaikum ayah, dia akan kaget. Kalau yang ngangkat ibu, ya istri yang baik dia akan berkata, mau ngomong sama ayah ya. Walaupun dia sebenarnya nggak tahu, iya ayah anakmu. Sering-sering menelepon dia. Karena Allah akan panjangkan umur seorang ayah kalau anaknya masih sering mencari. Tapi kan Ustadz, kenapa ibu lebih dulu disebutkan? Ibumu, ibumu, ibumu. Berapa ibunya? Ibunya satu. Jangan antum roba-roba. Hanya disebutkan 3 kali. Baru ayah. Karena ibu melakukan 3 kebaikan yang tidak pernah dilakukan oleh seorang ayah. Apa 3 kebaikan itu? Mengandung, melahirkan, dan menyusui. Itu pendapat Ali bin Abi Thalib. Tapi ulama karismatik kita, Allah yarham Buya Hamka, punya pendapat yang lain. Apa kata Buya Hamka? Betul, ibumu yang mengandungmu. Tapi darah pada tubuhmu, darah ayahmu. Amerika, Jepang, Jerman. 100 orang melahirkan diteliti, 98% darah anak itu darah ayahnya. Makanya dalam Islam tidak boleh mengganti nama anak, nama ayah di belakang nama anak, kecuali harus nama ayah. Allah melaknat orang yang mengganti nama ayahnya di belakang nama anak. Karena anak itu milik bapak. Dua, ibumu memang melahirkan. Tapi semua wanita melahirkan lemah. Sang ayah lah yang menggendong anak itu mengucapkan kalimat tauhid di telinga kanan. Ibumu yang menyusuimu bahkan 2 tahun. Tapi ingat, air susu yang kamu minum itu keringat kerja keras ayahmu
yang kadang pergi pagi, pulang pagi. Kata Allah. Itulah sebabnya kalau antum nanti pulang lebaran, dia masih hidup, masuk rumah, ayah, cari sebut dia. Kalau antum bawa sesuatu, ngasihnya ke ibu. Karena kalau antum ngasih uang sekalipun, apa kata dia? Makasih, A, tapi kamu kasih ke ibu ya. Itu. Pria itu tidak butuh apa segala macam. Dia cuma butuh, dia disebut ayah. Maka buat dia tersenyum, setiap sore, antum cari kata-kata yang baik, ya, untuk menyapa dia. Allah akan panjangkan. Karena ketika ayah sudah tidak ada, antum berubah. Antum jadi yatim, ibumu jadi janda. Berubah semua. Kursi yang biasa dia duduk, tidak ada. Tak ada pria yang lebih menyayangi, kecuali ayah. Seluruh hidupnya dia korbankan untuk seperti itu. Buatnya bersih. Itu kebaikan yang luar. Nah yang terakhir, apa Ustadz yang bisa menolong kebaikan ini? Nutupin antum ibadah antum semuanya. Tadarus belum hatam, tarawih bolong-bolong, ya sahur lewat, buka puasa kadang lebih dulu. Masya Allah, ya Masya Allah. Udah sahur lewat, buka puasa duluan. Masya Allah. Kenapa? Dia pakai waktu Indonesia Timur. Ya Masya Allah. Nah Ustadz titip ini. Satu. Apa? Tak ada kebaikan yang paling bisa menutup semua kekurangan. Kecuali hilangkan kesulitan saudaramu. Yang punya saudara kandung perempuan. Kenapa Ustadz perhatikan saudara kandung perempuan? Oh hilangkan kesulitan. Oh, Ustadz dia sudah menikah Ustadz. Dia punya suami. Jangan kau tutup matamu. Suaminya juga kurang lemah. Di ujung Ramadan ini kata Rasulullah. Kau keluar dari rumahmu. Dengan niat menghilangkan kesulitan saudaramu. Lebih aku sukai daripada kau berdiam diri di masjidku ini sebulan pun. Yang punya saudara empok. Apalagi dia banyak anak. Suaminya mungkin PHK. Suaminya apa? Antum samperin pulang. Samperin. Assalamualaikum. Kok sehat? Apa baru nih? Jangan sampai dia sudah 20 hari puasa. Sudah 20 hari puasa. Tidak merasakan kalau dia punya saudara laki-laki. Dia merasakan dia tidak punya saudara. Samperin. Maaf, baru nih. Ya, peluk dia. Ya, mudah-mudahan bisa bantu buat anak. Yang cuma isinya. Allah. Ustaz kalau transfer boleh. Cuma bermakna itu kalau kita kasih ke Pak. Apa kata dia? Nah, ingat ayah. Nah, ayah sering melakukan ini pada anak perempuan. Saya pikir setelah ayah wafat, kebaikan ini hilang, terkubur dengan. Tapi ternyata kau wariskan kebaikan ini. Mengikuti kebaikan Allah. Antum tahu, kata Imam Ibnu Qayyim, nama kitabnya Ar-Ruh. Ahli kubur melihat ahli dunia. Ahli dunia tidak melihat ahli kubur. Karena kalau antum lihat, lari antum. Apa? Setiap antum berbuat baik kepada saudara kandung, air mata ayahmu di kuburan meleleh. Tapi bukan meleleh sedih, tapi ha. Kata Nabi, satu dirham yang kau berikan pada kerabatmu lebih baik daripada apa? Jihad fisabilillah. Jadi Ustadz berharap antum bisa paham dengan baik di ujung Ramadan ini, antum bisa pilih. Mana lebih utama Ustadz? Saya berziarah ke kuburan ayah atau saya perhatikan anak kandungnya yang lain? Hilangkan kesulitan saudaramu, itu akan membahagiakan dia di alam. Silakan pilih kebaikan mana yang bisa dilakukan. Ya, saudara kandung antum paling jauh tinggal di mana? Iya, Bandung. Insya Allah. Antum saudara kandung paling jauh di mana? Masya Allah. Gitu. Antum pulang berikan hadiah. Perempuan ada. Oh laki. Oh laki mah berantem misalnya gitu. Ya. Baik, ada pertanyaan? Bo, memang susah nanya kalau materi kayak gini. Memang, ya Allah. Ustadz kalau saya anak perempuan, saya bantu abang saya boleh nggak?
Karena membantu abang tuh nggak ada fitnah. Pertama dia kepala keluarga. Nama baik keluarga kalian terjaga. Dan itu mengajarkan kepada istrinya bahwa saudara perempuannya dia peduli pada dia. Yang tidak boleh adalah, yang tidak boleh adalah, jangan simpan sakit hati pada saudara kan. Memang dia pernah salah, dia pernah ini, pernah itu. Menyimpan sakit hati itu nggak ada gunanya. Tapi memaafkan itu melapangkan hidup. Buat apa simpan sakit? Sakit, nggak usah. Justru amalan tertinggi pada hubungan seseorang dengan orang lain adalah memaaf. Memaafkan itu kemuliaan. Meminta maaf kewajiban. Beda. Minta maaf kudu. Memaafkan mulia. Kita boleh tidak memaafkan. Allah tidak akan menghukum kita karena kita tidak memaafkan. Tapi ketika kita memaafkan, Masya Allah, kemuliaanlah yang kita dapatkan. Puncak dari sebuah kebaikan, itu adalah kemuliaan. Sebaliknya, hancurnya sebuah kebaikan ketika kita menyimpan rasa sakit hati di hati. Satu kalimat dari Ustadz, jangan pernah bersandar pada keadaan. Bersandar di dinding boleh, 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 boleh. Jangan pernah bersandar pada keadaan, tapi teruslah besarkan harapan. Dan kunci harapan itu adalah memaafkan. Masya Allah. Mudah-mudahan 10 hari ke depan ini, tiap hari kita maafkan orang. Termasuk orang yang berhutang. Boleh, tapi jangan bilang ke dia. Karena kalau kita maafkan, besok dia hutang lagi. Itu masalahnya. Jadi kalau kita maafkan orang yang berhutang, cukup kita dengan Allah. Jangan harus bilang ke dia. Karena kalau kita bilang ke dia, besok dia datang lagi. Bang, abang kan udah maafin gua. Gua minta jangan hutang lagi. Nah itu parah. Baik teman-teman. Masya Allah. Kayaknya ini kedua ya. Dulu pernah ke lintas Artah. Dulu banget. Ya, dulu. Ya, baru kali ini juga ini. Tapi saya bersaksi, antum ini orang-orang baik. Tanda orang baik itu berat badannya terukur ya, Masya Allah ya, Masya Allah. Jadi yang agak berat-berat sedikit kayak Ustadz nih harus banyak istighfar ya. Karena kalau berat badan nambah, berarti pahala nambah insya Allah. Tapi kalau berat badan agak berkurang, insya Allah dosa-dosa sudah dihapuskan. Insya Allah. Nggak ada yang salah insya Allah semua. Baik, kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah. Jika ada kebaikan kami hari ini, bukan cuma satu kebaikan. Salat kami, puasa kami, rukuk kami, sujud kami, tadarus kami, kerjaan-kerjaan kami. Ya Allah, jika itu pahala, kami mohon padamu ya Allah, alirkan pahala itu kepada dia ya Allah. Ayah yang lama, ayah yang berjuang itu kami ya Allah. Jika dia di alam kubur, lapangkan alam kuburnya ya Allah. Jika dia tua dalam hidupnya, ya Allah kuatkan dia ya Allah. Beri kesempatan kami membuat dia tersenyum ya Allah. Ya Allah maafkan kami yang jarang menengok memperhatikan saudara kandung kami. Yang itu amanah dari ayah ya Allah. Ya Allah beri kami kesempatan menghilangkan kesulitan saudara kami. Agar ayah itu tetap tersenyum ya Allah. Allahumma ya Allah, innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Engkau maha pemaaf. Senang dengan orang yang meminta maaf. Maafkan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Pulau Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Yasir atas ilmunya hari ini dan mungkin itu saja untuk rangkaian kegiatan kajian pada siang hari ini dan insya Allah masih ada kajian untuk sister-sister akhwat yang akan dilaksanakan esok hari
di siang hari ya pada saat zuhur karena yang ikhwan-ikhwannya Jumatan. Dan sebelum itu mari kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih brother and sister Villa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.